Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita memperingati daripada Paskah, yaitu kematian dan juga kebangkitan daripada Kristus. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita merenungkan dan kembali kita akan mendalami arti daripada Paskah di dalam tahun ini. Saya sangat excited karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan di beberapa kesempatan, bahwa tahun 2020 saya percaya bukan hanya sekedar the new year, bukan sekedar tahun yang baru, bukan sekedar musim yang baru, tapi saya percaya bahwa kita akan memasuki sebuah dekade yang baru, di mana Tuhan akan mengerjakan ada banyak hal yang baru dan besar. Dan Paskah di dalam tahun ini adalah Paskah yang pertama di dalam dekade yang baru. Oleh karena itu saya percaya bahwa Paskah di dalam tahun ini memberikan sebuah makna yang sangat penting buat setiap kita. Sehingga pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan makna daripada Paskah ini, untuk mempersiapkan bagi setiap kita untuk boleh masuk di dalam sebuah dekade yang baru, era yang baru yang Tuhan persiapkan buat setiap kita. Oleh karena itu saya akan mengajak sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, sebab Engkau telah kembali mempertemukan kami, walaupun tidak secara fisik tapi secara online. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu kami percaya bahwa kuasa hadirat-Mu dan urapan-Mu Tuhan akan hadir, baik di rumah-rumah, baik bagi rekan-rekan yang menonton, kami percaya, yang melihat, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kami percaya bahwa urapan yang sama, hadirat Tuhan yang sama akan ada di rumah kami masing-masing dan menjamah tiap-tiap pribadi yang ada. Biarkan Roh Kudus Engkau boleh berbicara di dalam hati dan pikiran kami pada pagi hari ini saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarkan firman-Mu Tuhan akan menjadi pelita bagi setiap kami, akan mengarahkan kaki kami kemana kami harus melangkah. Terima kasih Bapa, permuliakanlah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara boleh membuka kitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, di mana peristiwa Paskah pertama kali ada di dalam Alkitab, dicatat di dalam Alkitab. Keluaran pasal yang ke-12, dan saya akan membaca. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan juga boleh membuka Alkitab kita. Kita membaca dalam Keluaran 12 ayat yang pertama, dan kita akan baca di situ. Judul yang diberikan LAI adalah tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor domba menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat kelima, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala dan betisnya, dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saya melihat ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu Saudara di dalam pembacaan kita pada pagi hari dalam Keluaran 12,
yang saya percaya berguna untuk mempersiapkan kita untuk masuk di dalam musim yang baru, dalam dekade yang baru, dalam era yang baru yang Tuhan persiapkan buat setiap kita. Yang pertama saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayatnya yang kedua tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan dalam Quran 12 dikatakan bahwa bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Semua kita berbicara tentang bagaimana kita masuk di dalam dekade yang baru yang Tuhan persiapkan. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Paskah sebenarnya adalah the new beginning. Paskah adalah sebuah permulaan baru yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita membaca dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bahwa bulan di mana orang Israel merayakan Paskah itu bukan bulan pertama. Tetapi ada sesuatu yang terjadi, yaitu ketika mereka merayakan Paskah pada hari itu, maka Tuhan mengatakan di dalam ayat kedua, bulan inilah, bulan di mana orang Israel memakan Paskah, merayakan Paskah buat Tuhan, akan menjadi permulaan segala bulan dan menjadi bulan yang pertama. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Paskah berarti adalah the new beginning. Paskah berarti adalah permulaan yang baru. Paskah berarti adalah the beginning, atau saya katakan di beberapa waktu yang lalu ada, kalau Tuhan hari ini sedang melakukan restart, maka Paskah adalah start awal di mana kita akan memasuki era yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kenapa saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara bahwa Paskah di tahun ini akan menjadi sesuatu yang penting, karena Paskah di tahun ini akan menjadi permulaan di mana kita akan melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan di dalam dekade yang baru. Dan apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu Saudara untuk memasuki dekade yang baru, era yang baru bersama-sama dengan Tuhan? Mari kita melihat yang pertama di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di dalam firman Tuhan kita, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian, di dalam perayaan Paskah pada waktu itu dikatakan bahwa masing-masing keluarga daripada orang Israel itu harus menyembelih seekor domba atau kambing. Dan kemudian di ayat ke-7 dikatakan darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Yang pertama sangat menarik Bapak Ibu Saudara bahwa Paskah di dalam Quran 12 dirayakan dari rumah ke rumah, from home to home. Dengan kata lain saya katakan bahwa konteks Paskah dalam Quran 12 dirayakan dalam sebuah family, dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, saya sendiri sangat mempercayai Bapak Ibu Saudara bahwa kegerakan yang akan ke depan, masa atau era di mana Tuhan akan berbicara ke depan, adalah sebuah era di mana Tuhan akan bekerja melalui family. Tuhan bekerja melalui keluarga. Bukan merupakan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini kita dilanda dengan sebuah situasi di mana COVID-19 terjadi dan dikatakan kita harus stay at home, kita berada di rumah kita masing-masing beserta dengan keluarga masing-masing. Saya merasakan secara profetis seperti Tuhan berbicara bahwa home, bahwa keluarga, family akan menjadi pusat kegerakan Tuhan di masa yang akan datang. Dan apa yang dilakukan oleh tiap-tiap keluarga ini tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa anak domba Paskah itu harus disembelih, dan kemudian ayat ke-7 tadi dikatakan darahnya harus dioleskan di ambang atas dan di tiang-tiang pintu rumah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya percaya bagaimana kita bisa dipersiapkan untuk masuk di dalam the new beginning dan permulaan yang baru tadi. Dikatakan bahwa kita harus menerima percikan darah daripada anak domba. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dengan jelas sekali, misalnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh melihat Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dikatakan demikianlah firman Tuhan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kalau di dalam Paskah Keluaran 12, orang Israel harus menyembelih seekor anak domba atau kambing, maka kita mengetahui di dalam perjanjian baru bahwa domba atau kambing itu tidak lain dan tidak bukanlah simbol dan digenapi lewat pribadi Kristus Yesus. Ketika anak domba itu disembelih adalah gambaran ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan dan mati di Golgota pada hari Jumat yang kemarin kita memperingati, di mana darahnya tertumpah untuk setiap kita. Maka dikatakan sudah di dalam ayat yang pertama, bagaimana kita bisa masuk dalam the new beginning, maka saya percaya bahwa kita harus menerima percikan darahnya. Kita harus menerima percikan darah daripada Kristus Yesus. Kita harus menerima percikan darah daripada anak domba Allah tersebut. Dan menerima percikan darah, kalau kita bisa melihat di dalam ayat di atasnya dari 1 Petrus ini, di dalam ayat yang kedua, ini bukan ungkapan saya tapi ungkapan Alkitab sendiri mengatakan di dalam yang ayat kedua bagaimana Petrus mendeskripsikan tentang orang Kristen. Maka dikatakan orang Kristen yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Apa artinya menerima percikan darah? Kalau orang Israel mengoleskan darah anak domba itu di tiap-tiap ambang pintu dan pintu rumah mereka, maka saya percaya menerima percikan darah Kristus berarti adalah menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah korban tebusan yang ditentukan oleh Allah. Menerima percikan darah daripada anak domba, menerima percikan darah Kristus Yesus artinya adalah kita menerima dia, kita percaya kepada dia bahwa dia adalah Savior, bahwa dia adalah juru selamat buat setiap kita. Bukan hanya setiap kita, tapi firman Tuhan mengatakan bahkan bagi tiap keluarga kita. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Alkitab, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa salvation, keselamatan yang dijanjikan Tuhan, bukan hanya berbicara dalam batasan pribadi, tapi dikatakan ketika satu orang diselamatkan. Paulus mengatakan, saudara, pada waktu itu kepada kepala penjara di Filipi, kalau engkau diselamatkan, maka seluruh isi rumahmu juga akan diselamatkan. Dan saya percaya ini adalah janji Tuhan yang akan digenapi di dalam tahun-tahun yang akan mendatang. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menonton daripada ibadah streaming, ibadah online pada pagi hari ini, di mana ada anggota keluargamu, member keluargamu yang belum diselamatkan, engkau boleh percaya di dalam tahun ini, dalam tahun-tahun yang ke depan, bahwa Tuhan akan bergerak dengan dahsyat di dalam keluargamu lewat engkau. Saya percaya akan ada banyak keluargamu yang belum diselamatkan akan diselamatkan dan menerima percikan darah daripada anak domba, karena itu adalah hati Tuhan buat setiap kita. Tapi kita kembali Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 Bapak Ibu Saudara membaca bahwa tiap-tiap keluarga bukan hanya harus menerima percikan darah atau menyapukan darah itu Bapak Ibu Saudara di tiang pintu ataupun di ambang daripada rumah-rumah mereka. Tetapi kita juga bisa melihat Bapak Ibu Saudara dalam Keluaran 12, maka setelah anak domba itu disembelih dan darahnya dioleskan, darahnya sudah diletakkan di tiap-tiap ambang pintu rumah, maka tiap-tiap keluarga itu juga dikatakan harus makan daripada daging anak domba itu. Oleh karena itu yang pertama tadi saya katakan bahwa kita bukan hanya menerima percikan darah daripada anak domba, kita bukan hanya menerima percikan darah daripada Kristus, tapi kita juga harus belajar memakan daging anak domba. Sudah memakan Yesus Kristus. Kayaknya ini sebuah istilah yang agak aneh Bapak Ibu Saudara. Memakan Yesus Kristus. Tapi kalau kita mempelajari dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga menggunakan ungkapan yang sama. Ini bukan ungkapan yang dibuat-buat, tapi ini ungkapan daripada Tuhan sendiri, yaitu dalam Yohanes 6. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 kita bisa membaca bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan kalimat ini kepada murid-muridnya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-53, demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saya ulang lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia.
makan daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saya percaya tekanannya bukan hanya sekedar sudah menerima percikan darah, tapi bagaimana memakan daging anak manusia, memakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan memakan daging anak manusia dan minum darahnya? Saya percaya ini tidak mengacu kepada perjamuan kudus, walaupun dalam perjamuan kudus memang dikatakan kita memakan daging dan meminum darah sebagai simbol pada waktu itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu saya, yang dimaksud dengan makan daging dan minum darah, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa ini artinya adalah, dalam bahasa Inggris adalah partake and share, berarti ikut serta dan berbagi. Dengan bahasa lain, dalam bahasa Jawa kita menggunakan kata-kata ini, saudara, manunggal bersama dengan Tuhan. Saat kita memakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, maka sesuatu yang kita makan itu kemudian akan menyatu dengan diri kita. Saat kita makan sesuatu, kita juga menikmati makanan itu. Saat kita memakan sesuatu, maka sesuatu yang kita makan akhirnya akan menjadi kekuatan bagi kita dan energi buat kita. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini yang dikehendaki Allah buat setiap kita. Dalam tahun-tahun yang ke depan, Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu ke depan, saudara, saat kita memasuki dekade yang baru, saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya akan ada revival besar, tuaian besar, tapi saya akan percaya juga akan ada peperangan yang lebih besar, akan ada lagi saudara pergumulan yang lebih besar. Oleh karena itu kita bukannya sekedar menerima percikan darah Kristus, bukannya sekedar percaya, believe, have faith in Jesus, tapi kita juga harus belajar menikmati Kristus. Kita memakan Kristus, yang artinya saya katakan yang pertama adalah menikmati Dia. So di tahun ini Gereja Isa Masih Panglima Sudirman mengambil tema menikmati hadirat Allah, dan saya percaya itu bukan kebetulan, karena berarti saudara, dan pasca kita juga diajak bukan hanya sekedar percaya dengan logika kita, percaya dengan pemikiran kita, tapi kita belajar menikmati Allah di dalam Kristus, menikmati Dia. Dan kemudian saudara, kemudian kita menyatu dengan Dia, saudara. Kita masuk dalam sebuah the deep fellowship, sebuah persekutuan, pergaulan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita mengizinkan pikiran Kristus akhirnya menjadi pikiran kita, perasaan Kristus akhirnya menjadi perasaan kita, hati Kristus akhirnya menjadi hati kita. Kita manunggal bersama dengan Dia, kita bersatu dengan Dia, kita ada fellowship dengan Dia, sehingga pada endingnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bahwa seperti makan nanti memberikan energi buat kita. Saya percaya persekutuan yang mendalam dengan Tuhan itulah sumber energi, itulah sumber kekuatan buat kita untuk melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Saya percaya ketika seseorang percaya pada hari-hari ke depan, kalau dia tidak belajar membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, menikmati Kristus, masuk dan deep fellowship dengan Tuhan, saya percaya orang tersebut tidak akan bisa bertahan Bapak Ibu Saudara di dalam peperangan yang akan datang. Tapi saat kita belajar bukannya menerima percikan darah Kristus, tapi menikmati Dia dan mengambil Dia sebagai kekuatan kita, maka kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam destiny, dalam visi, dalam hal yang Bapa rencanakan buat setiap kita. Itu yang pertama, bagaimana kita di-prepare, kita masuk dalam the new beginning, yaitu makan daging anak domba, menerima percikan darahnya. Tapi bukan hanya itu, mari kita kembali dalam Keluaran pasal yang ke-12. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saat kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-12, maka tiap-tiap keluarga yang memakan daging anak domba, itu bukan hanya memakan daging saja, ada hidangan yang lain Bapak Ibu Saudara yang dipersiapkan dengan daging anak domba. Kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dalam Keluaran 12 dikatakan, maka dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan, perhatikan ini, dengan roti yang tidak beragi beserta dengan sayur yang pahit. Apa maksudnya ini? Bahwa daging anak domba itu harus dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta dengan sayur yang pahit. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Perjanjian Baru, dia menulis kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Kita bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, 1 Korintus pasal yang ke-5, Rasul Paulus di bawah ilham Roh Kudus, dia menerangkan tentang apa maksud daripada roti yang tidak beragi. 1 Korintus pasal yang ke-5, dan kita membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya
yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita akan membaca. Dikatakan ayat ke-7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu saudara, saya percaya bahwa roti yang tidak beragi, selain melambangkan daripada anak domba yang tidak bercela juga, ternyata Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 bahwa roti yang tidak beragi itu melambangkan gereja Tuhan. Roti yang tidak beragi melambangkan umat Tuhan yang dikatakan hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Jadi roti yang tidak beragi, Bapak Ibu saudara, berbicara tentang bahasa umum yang sering kita pakai adalah holiness, tentang kekudusan. Saya percaya Bapak Ibu saudara, topik tema kekudusan, ada seorang teman saya mengatakan, saudara, ketika beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada banyak kabar Bapak Ibu saudara tentang gereja-gereja, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dikoncang dengan banyak isu. Salah seorang teman saya mengatakan bahwa it's a time, ini waktunya kembali kita akan mengkhotbahkan. Kita punya mengkhotbahkan, tapi mengajarkan, bukannya sekedar mengajarkan, tapi belajar hidup lagi ke dalam sesuatu yang sangat esensial di dalam gereja yang hari ini mungkin kita lupakan, yaitu tentang walk in the holiness, berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam kemurnian dan kebenaran. Saya percaya ini adalah isu yang penting, yang dimana Tuhan tidak main-main dengan hal ini, Bapak Ibu saudara. Saya percaya untuk dekade yang ke depan, saudara, dalam era yang ke depan, dimana Tuhan akan mengajak kita, maka hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, orang hidup dalam kemurnian hatinya, dalam kebenaran, yang berjalan di dalam kebenaran, itulah yang akan dapat mendengar Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan akan saudara melakukan misi Tuhan, karya-karya Tuhan. Saya percaya ini ada sesuatu yang sangat ditekankan oleh Roh Kudus hari-hari ini. Bahwa kekudusan yang hari-hari ini mungkin saudara dilupakan, bahkan dari mimbar. Ada banyak mimbar-mimbar gereja yang tidak mengkhotbahkan tentang kekudusan. Tapi saya percaya holiness, kekudusan adalah sesuatu yang sangat ditekankan Tuhan. Kita tidak akan bisa masuk dalam era yang baru saat kita saudara masih hidup di dalam ketidakkudusan. Harus dibuang ragi yang lama, ketidakmurnian saudara. Saya seringkali mengatakan bahwa murni itu lebih dalam, bukan hanya sekedar bersih, saudara. Murni berarti tidak ada campuran di dalamnya. Kalau Bapak Ibu saudara mengenakan perhiasan, mungkin cincin ataupun apapun, saudara, saya boleh mengatakan bahwa cincin yang Bapak Ibu saudara pakai bisa saja cincin yang bersih, tetapi cincin itu tidak murni. Bapak Ibu saudara, Tuhan menghendaki bukan hanya kita sekedar hidup bersih, bukan hanya hidup clean, tapi pure. Bukan hanya sekedar bersih di luar, tapi murni di dalam, saudara. Bahkan saya percaya hari-hari ini, saudara, di dalam masa-masa karantina, saudara, yang Tuhan kerjakan, saya selalu mengatakan bahwa that's a preparing time. Ini waktu yang Tuhan ingin supaya kita mempersiapkan hati kita. Kita menyelidiki hati kita. Kita menyelidiki motivasi hati kita. Apakah kemurnian itu sudah menjadi bagian daripada kita? Bapak Ibu saudara, bahwa kemurnian adalah salah satu topik yang sangat penting saudara di dalam Alkitab. Tanpa kemurnian kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kemurnian kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu saudara, mari mulai dari Paskah ini kita mulai belajar Bapak Ibu saudara, hidup di dalam kemurnian. Kalau ada hal-hal yang ada dalam hidup kita yang Tuhan tidak berkenan, mungkin berhala-berhala, idol, sesuatu yang menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya mengajak saudara di dalam Minggu Paskah ini, mari kita belajar untuk mengambil keputusan pada Tuhan. Kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau membuang segala sesuatu yang menghalangi aku untuk bisa berfellowship, untuk aku masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Tuhan, biarlah segala berhala, segala idol ini boleh Engkau singkirkan, sehingga aku boleh bersatu manunggal dengan Engkau. Selain roti yang tidak beragi, tadi kita mengatakan di dalam Keluaran pasal ke-12, dikatakan juga harus makan sayur yang pahit. Apa artinya makan sayur yang pahit, saudara? Sayur yang pahit di dalam Keluaran 12 dimakan sebagai lambang penderitaan orang Israel di tanah Mesir. The bitterness of life. Kehidupan yang sangat pahit ketika mereka ada di tanah Mesir. Sehingga setiap tahun ketika orang Israel merayakan Paskah bagi Tuhan, mereka akan selalu diingatkan betapa sengsaranya mereka
mereka ketika mereka ada di tanah Mesir, sehingga harusnya itu membuat mereka untuk tidak kembali ke Mesir, dan di satu sisi yang lain mereka belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa roti tidak beragi, Bapak Ibu Saudara, harus makan bersama dengan sayur yang pahit? Karena seringkali holiness, kekudusan berjalan dalam kemurnian akan terjadi saat kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat, untuk mengingat kembali bagaimana kehidupan kita sebelum kita menerima Kristus. Bagaimana kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Kristus. Betapa menderitanya, betapa sengsaranya. There is no joy, nggak ada sukacita. There is no peace, nggak ada damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita. Masih ingatkah kita saat the first time pertama kita berjumpa dengan Kristus, menerima Kristus, percaya kepada Kristus, kita menerima sukacita sorga. Kita menerima damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menikmati itu. Tapi seringkali beriringnya waktu, Bapak Ibu Saudara, kita lupa tentang semuanya itu. Maka kenapa roti beragi harus dimakan bersama dengan sayur yang pahit? Karena berjalan di dalam holiness, berjalan di dalam kekudusan, berjalan dalam kemurnian, berarti juga kita harus terus mengingatkan diri kita betapa bitter, betapa pahit, betapa sengsaranya kehidupan kita tanpa Kristus. Dan itu harusnya mendorong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama, tapi kita pressing in, kita maju terus bersama-sama dengan Kristus. Dan di sisi yang lain, seperti tadi saya katakan, harusnya itu juga sudah menimbulkan satu ucapan syukur di dalam diri kita. Paskah harus dirayakan dengan sebuah ucapan syukur. Kita percaya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita give thanks, kita mengucap syukur kepada Tuhan tentang apa yang dikerjakan. Saya percaya bahwa kekudusan, Bapak Ibu Saudara, tidak harus berarti tidak boleh ketawa. Bahkan saya berkatakan bahwa kekudusan sangat erat kaitannya dengan kata joy. The joy of the holiness, Saudara. Sukacita kekudusan. Anda tidak bisa hidup kudus tanpa sukacita. Anda tidak bisa hidup tanpa sukacita Tuhan. Bahkan justru ucapan syukur dan sukacita itulah yang akan menjaga saudara tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita kembali di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Di dalam Keluaran 12, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sekarang di dalam ayatnya yang ke-11 tentang bagaimana mereka waktu memakan itu. Dalam Keluaran 12 ayat ke-11, firman Tuhan mengatakan, dan beginilah kamu memakannya, maka pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sudah, apa yang penting di sini yang ketiga adalah ketika orang Israel merayakan Paskah, mereka merayakan Paskah dalam kondisi siap berangkat, saudara. Mereka merayakan Paskah dengan pinggang yang berikat, saudara, kasut pada kaki, tongkat pada tangan. Kalau saya boleh katakan hari-hari ini makannya itu berarti sebenarnya seperti saudara mau ready to go, saudara mau siap untuk pergi, saudara mandi, saudara pakai pakaian yang terbaik, saudara bawa saudara mungkin dompet saudara, tas saudara, ya ready to go. Maka yang ketiga, saya percaya untuk masuk dalam era yang baru. Yang ketiga juga kita siap, kita masuk dalam sebuah mentalitas ready to go, siap untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaan pagi hari ini, are you ready to go with God? Apakah Anda siap pergi bersama Tuhan di dalam petualangan, di dalam ziarah yang baru bersama Tuhan? Are we ready? Apakah kita siap? Apakah Anda siap? Apakah saya siap? Saudara, ini menjadi satu perenungan di dalam hati saya secara pribadi. Apakah saya siap untuk masuk di dalam era yang baru? Karena saya percaya dalam era yang baru, dekade yang baru, yang Tuhan akan bawa kita, ini adalah sebuah dekade yang baru, yang sama sekali baru. Tuhan akan berkarya dengan metode-metode yang baru, dengan strategi-strategi yang baru, dengan kesempatan-kesempatan yang baru, saudara. Sehingga kita perlu prepare ourselves, kita perlu mempersiapkan diri kita, ready to go with the Lord, untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan. Yang sangat menarik Bapak Ibu saudara, ketika saya membaca kata-kata ini, biarlah pinggangmu itu berikat. Saya teringat pada satu ayat kepada perjanjian baru, kembali ke dalam 1 Petrus. Rupanya Petrus menerima sudah banyak inspirasi saudara tentang Paskah. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13.
Terus saudara perhatikan 1 Petrus 1 ayat 13, judul perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Menarik saudara, kita tadi bicara tentang kekudusan, holiness. Dan rupanya di sini juga Petrus berbicara holiness. Ayat 13 dikatakan dari 1 Petrus 1, Petrus mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Alkitab kita LAI mengatakan sebab itu siapkanlah akal budimu. Terjemahan yang lain katakan biarlah engkau berikat pinggang. Biarlah akal budimu itu seakan-akan memakai ikat pinggang. Yang artinya bahwa akal budi kita dipersiapkan. Akal budi berbicara bukan hanya bicara tentang hati, tapi juga bicara tentang logika, tentang nous. Saya percaya hari-hari ini kita harus mengubah banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Cara kita bergereja, cara kita melayani, cara kita menyembah Tuhan, cara kita berrelasi satu sama lain, cara kita melayani satu sama lain, cara kita memandang satu sama lain, itu harus berubah, saudara. Karena kalau kita tidak berubah, Bapak Ibu saudara, kita tidak akan siap masuk di dalam era yang baru. Salah satu contoh, Bapak Ibu saudara, percaya atau tidak percaya, hari-hari ini ketika COVID-19 melanda seluruh dunia, ada satu perubahan yang sangat mendasar. Salah satu yang kita nikmati hari-hari ini, di mana hari Minggu biasanya kita bersama-sama datang ke gereja, beribadah bersama-sama. Hari ini ternyata kita beribadah di rumah masing-masing, sudah tidak bertemu satu sama lain. Kita memakai manfaat teknologi ini, yaitu lewat live streaming ataupun online seperti pada pagi hari ini. Tapi berarti ada sesuatu yang berubah. Dan saya sering kali katakan, beberapa waktu lalu saya juga katakan, yang saya takutkan bukan masalah virusnya Bapak Ibu Saudara, tapi kemungkinan bahwa kita missing the kairos, kita kehilangan kairos Saudara. Kita tidak bisa menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu perubahan hari-hari ini lewat pelayanan. Saya percaya bukan hanya pindah ke rumah Saudara, tapi ada sesuatu yang sangat penting, bukan hanya pindah ke rumah, bukan berpindah dari gedung ke rumah, tapi saya percaya pelayanan kita juga berubah. Ya, bukan hanya sekedar menerima khotbah seperti ini, tapi saya percaya ke masa-masa depan discipleship, pemuritan menjadi sesuatu yang sangat esensial bagi gereja. Pemuritan menjadi sesuatu esensial bagi gereja. Orang-orang percaya bukan hanya Saudara, bukan lagi waktunya Saudara untuk menerima dan menerima firman atau khotbah dari 1-2 orang hamba Tuhan, tapi setiap believers, disciple of Christ, murid Kristus juga harus belajar untuk Bapak Ibu Saudara merenungkan firman, menggali firman secara pribadi di rumah kita masing-masing. Are you ready to go with the Lord? Kita harus belajar, Saudara. Ada banyak hal yang harus kita renungkan. Bagaimana kita mengubah komitmen hati kita, lifestyle kita, gaya kita, pelayanan kita, cara beribadah kita, cara berelasi Saudara sebagai suami istri, orang tua dan anak. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengajar kita melakukan sebuah perubahan. Tuhan sedang mengkalibrasi ulang. Tuhan sedang melakukan sebuah riset di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan bergereja. Dan saya percaya 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima percikan darahnya. Kita percaya kepada Dia, menikmati Kristus Saudara sebagai sumber kekuatan kita. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan, holiness in the purity Saudara. Dan juga mengingatkan kepada kita the suffering, penderitaan yang kita alami sebelum kita mengenal Kristus. Yang ketiga, kesiapan hidup kita, mental kita, hati dan pikiran kita untuk ready to go with the Lord. Saya percaya Saudara, kata Paskah dalam tahun ini sudah mengandung makna yang betul-betul penting. Paskah artinya Passover. Paskah artinya adalah dilewatkan. Paskah artinya adalah melewati sesuatu. Passover juga berarti crossover. Saya percaya Saudara, dalam Paskah tahun ini Tuhan bukan hanya melewatkan kita dari badai virus corona. Saya percaya di dalam nama Yesus, sudah lewat Paskah ini, dari Paskah ini Tuhan akan melakukan satu turning point. Saudara, saya percaya Saudara, dalam Paskah ini, dari Paskah ini Saudara, maka virus corona akan segera berakhir. Tapi bukan hanya seperti itu Saudara, tapi yang lebih penting ini, ketika kita merayakan Paskah pada hari ini, Tuhan sedang membawa kita secara rohani untuk Passover, untuk crossover Saudara, di dalam era yang lama masuk dalam era yang baru.
bersama-sama dengan Tuhan. Era yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saya merasakan satu exciting di dalam spirit dan roh saya. Karena kita akan segera masuk di dalam era yang baru. Dan biarlah Paskah, saudara, di dalam tahun ini memberikan makna yang sangat penting buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena di dalam tahun ini kami boleh merayakan Paskah. Tapi bukan hanya sekedar perayaan-perayaan seperti biasa, tapi kami percaya Paskah dalam tahun ini menjadi Paskah yang profetik, menjadi the turning point bagi setiap kami, titik balik di mana kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami dari masa yang lama masuk masa yang baru, melewati era, meninggalkan era yang lama, masuk di dalam era yang baru. Kami berdoa biarkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini Engkau Roh Kudus memberikan iluminasi, pencerahan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar berita ini. Anugerahkan kepada kami telinga untuk mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan buat setiap kami. Dan biarkan Tuhan kami belajar menikmati Engkau. Kami belajar dengan menikmati Engkau, kami berjalan dalam kekudusan dan kemurnian. Dan kami belajar untuk mempersiapkan diri kami untuk berjalan bersama Tuhan. Crossing the Jordan, seperti orang Israel melewati daripada sungai Yordan. Kami masuk dalam the land of promise, tanah perjanjian. Kami percaya di tahun ini dan tahun-tahun ke depan akan menjadi the land of promise, tanah perjanjian, di mana Tuhan akan menggenapi semua visi, semua janji yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga seperti yang Kau firman, tidak ada yang baik yang tidak digenapi oleh Tuhan, tapi semuanya akan digenapi dalam nama Yesus dalam setiap diri kita. Hamba-Mu berdoa untuk setiap rekan-rekan yang ada di rumah yang menonton daripada rekaman daripada khotbah online pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan memberkati, biar Tuhan terus menguatkan, dan Tuhan membawa setiap kami masuk ke dalam deep fellowship, persekutuan yang dalam bersama Tuhan, sehingga kami belajar untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, saya menyampaikan kembali selamat hari Paskah, dan biarkan Anda tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu saudara, tetap menjaga juga fellowship bersama dengan Tuhan, dan menjaga fellowship dengan sesama kita, dan sampai berjumpa kembali di dalam sebuah era yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.